pagi sepertinya sih cukup mewah kan? Atau Ya, biasa ya. Karena itu adalah bagian dari proses yang harus dilalui dan kita sebagai advokat sudah terbiasa lah dalam proses hukum seperti ini. Ya kita harus sampaikan kepada kita ini proses harus dilalui dan dalam proses ini nanti kita ikutin aja prosesnya karena dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan proses hukum ini dan ini mau tidak mau harus dilalui, harus dilaksanakan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Dia dalam keadaan santai, saya ketemu, saya ngobrol, saya jelaskan, insya Allah Rabu kita sidang, kasus perdatanya tetap berjalan. Ya udah lanjut aja bang kasusnya, kita cari kebenaran, saya bilang karena apapun, walaupun kamu dalam keadaan ditahan bukan berarti Nikita adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan. yang Rabu itu sidang perdata ya? Sidang yang pidana ini kapan? Belum, itu nanti biar jaksa yang menjelaskan karena itu menjadi kewenangan jaksa. Yang jelas dia santai, dia cuma titip aja sama saya. Proses hukum ini harus kita lalui nih, mau tidak mau karena Niki sekarang ditahan, penahanannya adalah 20 hari dan itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Bang, Iya, kalau Niki kan udah kuat. Jadi bagi dia, jadi gini, kalau Niki itu memang merasa yakin bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut dia bahwa itu adalah tidak melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan dugaan pemerasan, dia pasti tegar. Itu Niki, karena Niki yakin bahwa dia tidak merasa melakukan pemerasan. Bagaimana dia nggak kenal dia ini dimintain tolong seperti itu? Ya. Uang yang 3M yang dimasukkan ke kejaksaan itu uang apa ya bang? Saya nggak tahu, itu mungkin uang sitaan. Uang sitaan? Ya, mungkin uang sitaan. Dari siapa bang? Ya pasti dari kita. Tapi belum diketahui itu uang diperuntukkan untuk apa? Oh nggak tahu, cuma tanya yang nyita kan bukan saya yang nyita. Kalau saya yang nyita saya tahu nanti. Bang, ada juga kendaraan nih bang, mungkin Saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki, Alphard, dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Uangnya bukan juga uang kita bang? Kalau uang Nikita, Selain itu apa lagi yang disita? saya nggak tahu. bang selain apa terkait menyangkut apa pemerasan, ini kan ada pasal yang sudah dibacakan juga oleh pihak kejaksaan terkait TPPU-nya bang. Ya nanti dibuktikan aja. Buktikan aja lah, karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan sangkaan dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Sidangnya akan dilakukan kapan? Saya belum paham. Tanya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka lah nanti yang akan menyidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang, tadi abang dari dalam untuk apa mendatangani beberapa berkas ya. Artinya dapat informasi juga nggak sih bang kalau Niki itu di dalam di kamar berapa orang? Gitu. Perempuan ini yang tahanannya. Iya. Pantas nggak saya nanya gitu. Ini kan tahanan perempuan. Saya paling di batas itu aja. Karena begitu masuk ke sana itu perempuan semua. Paling saya di depan ini ada ini kan depan ini masuk. Nah di situ ada petugas. Ya paling sampai di situ aja. Yang di sana udah perempuan semua. Nggak mungkin dong saya sampai ke dalam sana. Makanya paling saya minta nih kita saya. Yang lain-lain saya nggak paham. Ini tahanan perempuan. Kalau tahanan laki mungkin masih logis saya masuk ke dalam.
Ya untuk Mail itu Bang? Mail ada yang tim lagi yang urus. Bang, ini Kak Niki gimana Bang? Ini bukan yang pertama kali Bang. Saya nggak, nanti kalau perasaan-perasaan pas lagi kita urusan perasaan nanti saya tanya. Hari ini urusannya hukum, bukan urusan perasaan. Bang, ini kan nanti juga hari Rabu sidang perdata, itu persiapannya seperti apa Bang? Ya kita ikutin aja prosesnya. Yang jelas semuanya itu dalam muara untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, titik pangkalnya, intisari dari semuanya adalah mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Adakah tidak persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang sebagaimana yang dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Itulah kita uji semuanya, karena semua pasal itu ada sebuah unsur. Unsurnya itu melekat dan tidak bisa kita ganti-ganti. Contohnya kasus pemerasan itu berarti kan ada ancaman, kekerasan dan sebagainya. Ya oke lah, nanti itu urusan di ruangan sidang ya. Yang agendanya apa Bang? Atas sidangnya akan Sidang perdata sendiri kan Ya ini kita akan ikuti proses perdata, kan biasanya ada pemanggilan, nanti seperti apa, nanti hakim perdata yang memutuskan apakah mediasi dan seterusnya, karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung apabila para pihak sudah lengkap, proses selanjutnya adalah mediasi. Tapi Kaniki sendiri akan dihadirkan nggak Bang? Kan kemarin Ya sempat kalau Abang misalnya pengen. memungkinkan dan diwajibkan, karena kalau peraturan Mahkamah Agung itu diwajibkan hadir. Iya. Nah nanti kita lihat, itu kan masalah teknis ya, apakah memungkinkan atau tidak, nanti itu kewenangannya ada di tangan jaksa. Bang, berbagi ilmu nih Bang, mungkin saya ataupun masyarakat juga belum tahu ya. Artinya kan kemarin ada gugatan yang 100M ya. Nah ini kan sudah P21 ya Bang. Persoalan beda itu. Hah? Persoalan beda, pidana perdata, tapi perdata ini mengikat. Persoalannya perdata ini terkait dengan wan prestasi. Wan prestasi itu adalah sebuah peristiwa hukum, Ya. di mana adanya sebuah perbuatan kedua belah pihak membuat sebuah kesepakatan baik lisan maupun tertulis. Nah, kalau memang itu bisa kita buktikan bahwa itu ada kesepakatan lisan terkait dengan keinginan dia mereview, keinginan minta tolong dan sebagainya, dan dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar dibagi 2 miliar, menurut saya sebagai seorang ahli hukum bahwa itu adalah sebuah deal, kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu adalah kesepakatan lisan. Kalau ada kesepakatan lisan tiba-tiba diingkari, itu namanya wan prestasi. Itulah yang kita uji di pengadilan perdata. Kalau pengadilan perdatanya bisa kita uji, maka dengan sendirinya case yang pidana ini harus di-hold lebih dulu, harus untuk sementara di-hold atau dihentikan dulu sambil menunggu perkara perdatanya, karena ini terkait walaupun persoalannya beda, rezimnya beda, tapi ada keterkaitannya itulah terkait dengan peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya itu adalah keterkaitan antara cairnya uang 4 miliar ini uang apa, inilah yang saat ini kami uji. Nah, berdasarkan percakapan yang kami terima baik dari Ismail maupun dari Nikita, mereka lah yang meminta tolong sehingga ada sebuah deal atau kesepakatan dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dibayar 2 kali 2 miliar dan minta kalau bisa nanti direview. Inilah sebenarnya yang kami uji. Kalau perkara ini adalah wan prestasi, maka dengan sendirinya kasus perdatanya akan menjadi gugur. Termasuk yang 100 miliar itu. 100 miliar itu urusan lain. Jadi itu adalah urusan kerugian material. Tapi intisari gugatan wan prestasi itu adalah adanya sebuah kesepakatan lisan antara seseorang dengan seseorang untuk melakukan perbuatan mereview atau melakukan hal-hal yang baik dalam tenggang waktu, kalau tidak salah November ke November. Itulah yang akan kami uji secara keperdataan. Oke. Bang, penegasan aja nih Bang. Berarti Nikita Mirzani merasa tidak memeras dokter Raja. Ya pasti tidak memeras, ngapain dia kenal, tidak kok. Sekarang kalau kita tidak kenal, terus dia minta tolong, terus oke lah, saya kasih uang, saya direview yang baik-baik, dilakukan sesuatu, tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini, itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang menurut Mail. Berapa Il? Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial.
Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Oh, oke. Tapi pihak sisi hukum kepolisian menilainya itu adalah pemerasan, seperti itu Bang? Pemerasan itu ada unsurnya Pak, saya nggak perlu ceritakan. Unsurnya itu penting sekali, kalau saya jelaskan sekarang nanti nggak asik, kurang asik nanti sidangnya. Jadi Mail pun tidak merasa Mail nggak kenal kok, sekarang Mail nggak kenal, ditelepon berkali-kali. Bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Bang, untuk rekaman percakapan kemarin kan sudah beredar di sosial media itu, apakah akan dilaporkan? Kan sudah dilaporkan. Yang dilaporkan bukan rekaman yang beredar, tapi merekam tanpa izin yang kita laporkan. Persepsi loh. Persepsi. Sudah sampai mana Bang? Laporan. Sampai di kantor polisi laporannya. Bang, tadi saya saksikan di Polda tadi ada perbedaan antara Niki dan Mahil, yang kalau Mahil di borgol, Niki enggak, itu Saya nggak tahu. Saya nggak nyampurin yang begituan. Nggak. Saya nggak paham. beda mungkin kewajiban atau Saya lumayan. Tugas saya bukan di sana. Tugas saya nggak ngurusin begituan ya. Bang, definisi memeras versinya Abang itu seperti apa? Nggak perlu saya sampaikan. Itu urusan di ruangan sidang nanti, gampang itu. Simpel dan gampang. Nggak perlu pakai ahli, itu gampang. Pasalnya jelas saya. Ya. Bang, abang kan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.